Perkenalkan, nama saya Rafli Farin Kardiansah dengan NIM F1D022154. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa dibuatnya sistem informasi SDG ini. Proyek SDG ini bermula dari kesadaran akan potensi luar biasa yang dimiliki oleh Sembalun sebagai destinasi pariwisata yang memukau. Keindahan alam, kearifan lokal, dan keramahan penduduk telah menjadikan Sembalun sebagai destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Namun disadari bahwa potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dengan informasi terkadang terbatas, sulit diakses atau tidak terorganisir dengan baik. Di era digital ini, website dari sistem informasi menjadi kunci utama bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk mengembangkan sistem informasi Sembalun dalam genggaman ini sebagai langkah konkret untuk mendukung pengembangan pariwisata di Sembalun. SDG akan menjadi platform komprehensif dan informatif yang memberikan akses mudah ke informasi seputar tempat wisata, akomodasi, hotel, aktivitas, dan banyak lagi. Sembalun berlokasi di Kabupaten Lombok Timur, dikenal sebagai Gerbang Rinjani dengan panorama indahnya. Namun, selain Puncak Rinjani, masih banyak tempat wisata menarik seperti Kedai Sawah Sembalun, Taman Surga Rinjani, Pusuk Sembalun, Sajang Glamping, Air Terjun Dewi Selendang, dan banyak lagi. Dengan SDG, kami berupaya memberikan informasi yang lengkap dan terpercaya tentang kekayaan Sembalun, termasuk keindahan alam, budaya, dan kuliner. Kami percaya bahwa melalui SDG, wisatawan akan lebih mudah merencanakan dan menikmati perjalanan mereka ke Sembalun. Dengan meningkatnya minat dan kunjungan wisatawan, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal. SDG bukan hanya sekedar sistem informasi, tetapi merupakan kontribusi nyata kami untuk membantu memajukan pariwisata di Sembalun NTB. Perkenalkan saya Muhammad Afir Ridho, NIM F1D022068. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari dibentuknya sistem informasi Sembalun dalam genggaman kami. Tujuan dari proyek Sembalun dalam genggaman atau SDG sangatlah jelas, yaitu mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Sembalun. Pertama-tama, SDG bertujuan untuk meningkatkan akses informasi pariwisata dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan komprehensif. Kami ingin memastikan wisatawan memiliki informasi terkini dan lengkap tentang objek wisata, akomodasi, dan layanan di Sembalun. Selanjutnya, SDG berkomitmen untuk menyederhanakan pengalaman wisatawan melalui organisasi, informasi yang baik, dan transparansi yang tinggi. Dengan interface yang user-friendly, tujuan kami adalah memastikan wisatawan dapat dengan mudah menemukan dan memahami opsi wisata, akomodasi, dan aktivitas di Sembalun. Transparansi harga, fasilitas, dan ulasan pengguna adalah landasan kami untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung. Dalam hal keamanan, SDG berupaya menjaga keamanan informasi pribadi pengguna dan meningkatkan kepercayaan melalui sistem pembayaran online yang terjamin. Kami menetapkan tujuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan layanan yang aman dan dapat diandalkan. Melalui serangkaian tujuan ini, sistem informasi SDG tidak hanya menjadi sebuah solusi informasi, tetapi juga menjadi partner dalam memajukan pariwisata Sembalun, menciptakan dampak positif bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan juga para pengelola pariwisata. Perkenalkan, saya Pradiva Yudameswara dengan NIM F1D02151. Nah, di sini ada identifikasi permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disebutkan beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada keterbatasan akses informasi pariwisata Sembalun. Banyaknya wisatawan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang terkini, lengkap, dan mudah diakses mengenai objek wisata, akomodasi, dan layanan di daerah Sembalun. Lalu yang kedua, kurangnya transparansi terkait dengan harga, fasilitas, dan ulasan pengguna untuk tiket, akomodasi, dan layanan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan wisatawan. Lalu yang ketiga, ada wisatawan mungkin mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses pembelian tiket, pemesanan hotel, atau mencari jasa guide di Sembalun. Lanjut, nah di sini ada solusi permasalahan. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, proyek Sembalun dalam Genggaman atau yang bisa disebut SDG hadir dengan solusi inovatif. Pertama-tama, SDG menawarkan akses informasi pariwisata yang lebih luas, terkini, dan mudah diakses.
Melalui platform ini, wisatawan dapat dengan cepat dan efisien mendapatkan informasi tentang objek wisata, akomodasi, dan layanan di Sembalun. Selain itu, SDG juga membawa perubahan dalam organisasi informasi dengan antarmuka yang ramah pengguna. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan mencari opsi wisata, akomodasi, dan aktivitas sesuai dengan preferensi. SDG juga menghadirkan transparansi yang lebih baik, menyajikan informasi tentang harga, fasilitas, dan ulasan pengguna secara jelas dan terinci. SDG juga menyederhanakan proses transaksi. Dengan integrasi sistem pembayaran online, wisatawan dapat dengan aman dan mudah melakukan pembelian tiket, pemesanan hotel, dan jasa guide. Nah, kami ini berkomitmen untuk mengatasi tentang teknis dan pemeliharaan, memastikan ketersediaan layanan secara konsisten. Dengan solusi ini, SDG bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan pariwisata di Sembalun. Kami percaya bahwa melalui integrasi teknologi informasi yang canggih, Sembalun dapat menjadi destinasi unggulan yang lebih diakses dan dinikmati oleh semuanya. Perkenalkan, nama saya Zafang Rosid dengan NIM F1D 022164. Berikut saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur dari sistem informasi SDG atau Sembalun dalam genggaman. Yang pertama ada booking hotel. Kedua ada booking tiket pariwisata. Ketiga ada booking guide. Keempat ada galeri. Dan di dalam galeri ini terdapat ulasan serta rating. Selanjutnya prototype web. Prototype web akan dijelaskan setelah ini. Perkenalkan, nama saya Putu Raditya Satya Kersawadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman utama pada web Sembalun dalam genggaman ini. Di mana di sini ketika pertama kali pengunjung melakukan atau membuka web Sembalun dalam genggaman kami, di sini akan tertampil wisata-wisata apa saja yang terdapat di Sembalun, begitupun juga dengan hotel-hotel yang tersedia di Sembalun. Di sini apa yang muncul pada halaman utama ini merupakan wisata dan hotel yang kami rekomendasikan pertama kali kepada pengguna ketika mereka belum pernah ke Sembalun atau bingung kalau ke Sembalun itu mereka mau berwisata kemana. Seperti contohnya pada di sini kami ada merekomendasikan berbagai macam wisata seperti Gunung Rinjani, Segara Anak, Pergasingan Hill, Bukit Celong. Terus kemudian di sini juga kami menyediakan wisata-wisata apa saja yang ada di sana beserta deskripsinya untuk membantu kepada pengguna menentukan pilihan mereka akan berwisata kemana di Sembalun ini. Terus kemudian juga di bawahnya kami menampilkan beberapa hotel yang populer di Sembalun, di mana paling sering dikunjungi oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke Sembalun. Di sini pertama kali kita belum bisa menggunakan web ini ketika kita belum memiliki akunnya, di mana di sini pengguna diwajibkan untuk melakukan sign in ketika mereka sudah memiliki akun ataupun melakukan register untuk pertama kali ketika pengguna belum memiliki akun pada Sembalun dalam genggaman ini. Di sini saya akan mensimulasikan ketika kita belum memiliki akun sama sekali dan melakukan register. Nah, di sini ketika kita mengklik ikon register yang ada pada ujung kanan atas, di sini akan tertampil halaman seperti yang ada pada di web ini, yaitu kita dapat melakukan register sebagai pengguna dan juga register sebagai admin. Di sini kita melakukan register sebagai user. Di sini kita mengklik register, kemudian kita memasuki password untuk akun kita dan melakukan konfirmasi kembali mengenai password yang telah kita masukkan tadi. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pembuatan akun. Setelah kita selesai membuat akun, kemudian kita memasukkan kembali akun yang telah kita buat tadi beserta passwordnya. Ketika kita telah melakukannya, kita bisa mengklik continue with email dan kita akan masuk ke halaman utama pada web Sembalun dalam genggaman ini. Di mana di sini pengguna telah bisa mengakses apa saja yang disediakan oleh web ini. Entah itu membooking wisata ataupun membooking hotel melalui web ini. Setelah kita melakukan sign in ini, apa yang ditampilkan masih sama seperti tadi, yaitu kami merekomendasikan beberapa wisata pada Sembalun ini.
seperti yang tertampil di sini, dan juga populer hotel yang kami tampilkan di sini, di mana kami menampilkannya berdasarkan banyaknya pengguna yang datang. Kemudian selanjutnya mengenai apa saja yang bisa dilakukan pada web ini akan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rafli Faren Kardiansah dengan NIM F1D022154. Di sini saya akan mensimulasikan cara memesan hotel. Kita pencet galeri, kemudian kita memilih apa yang kita mau booking, contohnya hotels. Dan di halaman ini terdapat berbagai jenis hotel yang ingin dipesan, seperti Nusantara Sembatun Hotel, Dovana Villa, Nuansa Rinjani, Rinjani Hill Hotel, Sembalun Kita Cottage, Bergasingan Hill. Di sini juga tertera harga harga dari setiap hotel. Kemudian saya akan simulasikan memesan hotel. Contohnya saya akan memilih Nusantara Sembalun Hotel. Kita pencet si availability dan kemudian berikut ada contoh gambar hotelnya dan di samping kanan ada tempat lokasi hotel itu berada dan misalnya kita akan memilih hotel dengan standar twin bed. Kita pencet reserve. Kemudian kita di sini disuruh mengisi biodata dan memilih metode pembayaran. Kemudian setelah diisi semua, kita memencet complete booking. Maka akan terdapat pesan booking sukses dan kita pencet view trip. Dan di sini ada riwayat pemesanan kita. Kita akan mencet cek tiket. Dan ini tiket kita. Dan kemudian akan dilanjutkan dari teman saya Divo. Perkenalkan, nama saya Pradiva Widameswara dengan NIM F1D022151. Di sini, saya akan menampilkan galeri dari sistem informasi Sembalun dalam genggaman, yaitu TRIPS. Nah, di sini terdapat beberapa wisata untuk yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan warga lainnya. Di sini ada Pergasingan Hill dengan harga 50.000 dan juga di sini ada potongan harganya untuk tour guide-nya. Di sini ada Strawberry Garden dengan harga 20.000, Sembalun Village dengan harga 350.000. Di sini ada Mangku Sakti dengan harga 10.000. Di sini ada Salong Hill dengan harga 15.000. Di sini ada Paljapan Hill dengan harga 25.000. Nah, cara pemesanannya itu sama dengan ada yang di galeri hotel. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Arifin Ridho, NIM F1D022068. Di sini saya akan mensimulasikan salah satu destinasi yang ada di Sembalun. Misalnya di sini kita memilih untuk mengunjungi Gunung Rinjani. Nah, di sini kita bisa lihat galerinya sedikit tentang preview di gimana sih rupanya dari destinasi yang kita tuju. Nah, di sini ada gambar Segarana di tempat penginapan atau untuk campingnya dan sebagainya. Ketika kita sudah mau pasti atau yakin untuk memilih destinasi ini, kita bisa mengklik tombol Booking Now. Kemudian kita diarahkan untuk memilih porter atau guide-nya. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu yang kita kira cocok untuk mendampingi kita selama perjalanan ke Gunung Rinjani. Di sini ada satu Rapli atau Alvin atau Pradipa, bisa dipilih salah satu. Misalkan kita sudah yakin, kita bisa memencet tombol si profile. Nah, di profile ini kita akan diarahkan ke galeri dari profile si porternya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar yang bisa kita jadikan sebagai preview untuk kita jadikan acuan untuk memilih porternya. Kemudian ketika kita sudah yakin untuk memilih porter ini, kita bisa mencet tombol choose porter. Nah, di choose porter ini kita akan diarahkan ke pembayaran. Sini kita akan diberikan sebuah invoice untuk pembayaran
atau etiket ketika kita akan pergi ke destinasi tersebut. Nah, di sini ada nama porternya, tripnya berapa hari, alamat dari porternya. Ini bisa tanggal kita naik untuk dan juga tanggal kita turun. Kemudian di bawahnya ada tipe pembayaran. Ini bisa Mandiri Bank atau apapun. Nah, dan terakhir ada stempel dari Sembalun dalam Genggaman untuk membuat invoice ini menjadi resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zafwan Birosid dengan NIM F1D 022164. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Perkenalkan, nama saya Zafwan Birosid dengan NIM F1D 022164. Di sini saya akan menjelaskan tampilan sebagai admin. Pertama, di sini kita klik menu register. Kemudian akan menampilkan seperti ini. Kedua, register as admin. Lalu masukkan password. Dan selanjutnya konfirmasi password tersebut. Create account. Sini memasukkan email dan memasukkan sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya continue. Sini sudah masuk sebagai admin. Apa yang membedakan admin dengan user biasanya terdapat di sini. Yang membedakan admin dengan user, di sini admin dengan bebas bisa menambahkan hotel, bisa menambahkan promo serta mengedit jumlah harga. Dapat disimpulkan bahwa proyek Sembalun dalam Genggaman atau SDG tidak hanya menjawab tantangan-tantangan dalam pengelolaan pariwisata di Sembalun, tetapi juga membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. SDG muncul sebagai solusi yang menyeluruh, membawa inovasi dalam akses informasi, organisasi, dan pengalaman pengguna. Melalui SDG, wisatawan dengan mudah mengakses sistem informasi yang antarmukanya user-friendly. Wisatawan sekarang dapat dengan mudah merencanakan perjalanan mereka, menemukan tempat wisata akomodasi, dan aktivitas yang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan demikian, SDG bukan hanya sekedar sebuah proyek sistem informasi pariwisata, tapi merupakan tonggak baru untuk perkembangan pariwisata di Sembalun. Melalui SDG, kami berharap dapat membantu mewujudkan ekonomi lokal, meningkatkan minat wisatawan, dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan pariwisata Sembalun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Fuck, man. Ya. Stop. Sudah.